Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinis Navatra Tasukma, NPM 211000068 dari kelas B, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Dewi Asri dan yang terhormat Ibu Sintiana Rahmi. Di dalam video ini, kita akan membahas mengenai PHI yang meliputi ini semua. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu PHI. Jadi, PHI ini berasal dari 3 buah kata, yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Nah, kata pengantar ini memiliki makna memperkenalkan, sedangkan hukum Indonesia ini memiliki makna hukum yang ada di Indonesia. Jadi, di dalam PHI ini, kita akan diperkenalkan secara umum tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia atau hukum yang berjalan di Indonesia. Di dalam prodi ilmu hukum, kita akan mempelajari PHI dan PIH. Apa saja sih perbedaannya? Nah, di dalam PHI atau Pengantar Hukum Indonesia ini, kita akan mempelajari terkait hukum yang berlaku di satu wilayah dan dalam waktu yang tertentu. Sedangkan PIH atau Pengantar Ilmu Hukum, kita akan membahas mengenai hukum yang berlaku di wilayah dan waktu yang tidak terbatas. Setiap negara pasti memiliki tata hukumnya sendiri, begitupun dengan negara Indonesia yang memiliki tata hukum Indonesia. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu tata hukum. Dalam bahasa Belanda, tata hukum disebut dengan rechtsorde atau artinya susunan hukum. Nah, dengan demikian, tata hukum adalah susunan hukum yang berisikan aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam menemukannya apabila terjadi permasalahan di dalam masyarakat. Nah, adapun tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan yang disusun secara sistematis dan aturan-aturan tersebut satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Contohnya, hukum pidana yang berhubungan dengan hukum acara pidana. Mengapa? Karena hukum pidana tidak akan diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Dalam artian, jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah tata hukum Indonesia. Nah, sejarah ini dalam bahasa Inggris disebut dengan history, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan historie, yang artinya menyatakan kumpulan fakta perkembangan dan kehidupan manusia. Adapun sejarah menurut Surjono Sukanto ialah pencatatan yang bersifat deskriptif dan interpretatif mengenai kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia pada masa lampau yang memberikan dampak untuk masa kini. Jadi, sejarah tata hukum Indonesia adalah pencatatan dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum Indonesia pada masa lalu yang perlu diketahui, diingat, dan dipahami oleh bangsa Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki sejarah tata hukum yang dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama itu fase pra-kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Sedangkan yang kedua itu fase pasca kemerdekaan atau sesudah kemerdekaan. Sejarah hukum Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Yang pertama pada masa VOC, tahun 1602 hingga 1799. Sebelum bangsa Belanda datang, Indonesia sudah menganut hukum adat. Pada tahun 1602, Belanda tiba di Indonesia dan mendirikan VOC. Tujuannya untuk mengendalikan pasar agar tidak terjadi persaingan antar pedagang yang membeli rempah-rempah dari pribumi dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di pasar Eropa. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa untuk VOC, yaitu hak oktroy, yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Pada masa ini, VOC mengizinkan pribumi untuk menggunakan hukum adat yang telah ada. Namun, dalam beberapa hal, VOC ikut serta mencampuri urusan peradilan adat. Apabila, yang pertama, sistem hukum pada hukum adat tidak memadai untuk memaksa rakyat menaati peraturan-peraturan. Yang kedua, hukum adat ada kalanya tidak mampu menyelesaikan suatu perkara karena persoalan alat-alat bukti.
Dan yang ketiga, adanya tindakan-tindakan tertentu yang menurut hukum adat bukan merupakan kejahatan, sedangkan menurut hukum positif merupakan tindak pidana yang harus diberikan suatu sanksi. Selanjutnya, masa Basleton-Regering pada tahun 1814 hingga 1855. Pada masa ini, kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan ada pada seorang raja. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Dasar Negeri Belanda pada pasal 36 Nederland Grondwet tahun 1814 yang berbunyi, Raja yang berdaulat secara mutlak memiliki kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta milik negara di bagian lain. Pemerintah Belanda berhasil mengkodifikasikan hukum perdata pada tahun 1830 dan dapat terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1838. Pada tanggal 15 Agustus 1839, Menteri Jajahan Belanda mengangkat Komisi Undang-Undang bagi Hindia Belanda, di antaranya ialah Mr. Sultan van Oud-Haarlem sebagai ketua, dan anggotanya yang terdiri dari Mr. J. Smither dan Mr. Van Ness. Nah, komisi ini berhasil menangani peraturan yang kemudian disempurnakan oleh Mr. Witcher. Peraturan itu berisikan sebagai berikut. Tata hukum pada masa Basleton-Regering ini terdiri dari peraturan tertulis yang dikodifikasikan dan hukum adat khusus yang berlaku bagi orang bukan golongan Eropa. Selanjutnya, pada masa Regering-Reglement pada tahun 1855 hingga 1926. Belanda mengalami perubahan Grondwet atau Undang-Undang Dasar di tahun 1848. Imbasnya adalah kekuasaan raja yang dibatasi, karena parlemen banyak mencampuri dalam urusan pemerintahan Belanda di Indonesia. Maka pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini tercantum dalam pasal 59 ayat 1, 2, dan 4 Grondwet yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah jajahan dan harta kerajaan di bagian dari dunia. Ayat 2 dan 4 berbunyi sebagai berikut. Aturan tentang kebijaksanaan pemerintah ditetapkan melalui undang-undang, sistem keuangan ditetapkan melalui undang-undang. Hal-hal lain yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlukan akan diatur melalui undang-undang. Nah, maka dari itu, sistem pemerintahannya berubah dari monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer. Selanjutnya, pada masa Indische Staatregeling pada tahun 1926 sampai 1942. Pada masa berlakunya IS, hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, serta sifatnya pun masih pluralistik, khususnya pada hukum perdata. Pada pasal 131 IS menjelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda kemungkinan adanya usaha untuk unifikasi hukum bagi golongan penduduk Hindia Belanda, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Hukum yang berlaku untuk golongan Eropa ialah sebagai berikut. Sedangkan hukum yang berlaku untuk golongan pribumi ialah sebagai berikut. Sedangkan hukum yang berlaku bagi golongan Timur Asing ialah sebagai berikut. Selanjutnya, pada masa Jepang atau Osamu Seirei. Pada masa pemerintahan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia berpedoman pada undang-undang yang disebut dengan Gun Seirei melalui Osamu Seirei, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, sejarah hukum Indonesia pada pasca kemerdekaan. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Bentuk tatanan hukum dan kebijakan yang berlaku pada saat itu dapat dilihat dalam pasal 1 dan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut. Semua peraturan perundang-undangan yang ada masih berlaku sampai dengan diundangkan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini. Sedangkan pasal 2 berbunyi, semua lembaga negara yang ada tetap berfungsi selama mereka menerapkan ketentuan konstitusi dan tidak ada yang baru dibuat sesuai dengan konstitusi ini. Nah, sesuai dengan pasal 1 dan 2 peraturan peralihan tersebut, terlihat bahwa segala susunan dan lembaga yang pernah ada dan berlaku pada masa penjajahan Belanda dan pada masa pemerintahan tentara Jepang masih berfungsi. Selanjutnya, pada masa Orde Baru. Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada pembangunan 5 tahun yang merupakan sebagai rule of law pada tahun 1969 merujuk kepada paragraf pendahuluan bab 13 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berazas atas hukum dan bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan belaka, di mana hukum difungsikan sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat
Proses pembangunan melakukan pendekatan baru yang dapat dipakai untuk merelevansi permasalahan hukum dan fungsi hukum dengan permasalahan makro yang tidak hanya terbatas pada persoalan normatif dan litigatif. Selanjutnya pada masa reformasi. Hukum pada masa reformasi ini lebih ditekankan pada tereliminasinya ABRI di DPR, DPD menggantikan utusan daerah dan utusan golongan, terbentuknya multipartai politik, terrealisasinya penyelenggaraan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah tingkat 2, MPR hanya sebagai forum pertemuan antara DPD dan DPR, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung, serta terbentuknya lembaga hukum baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial. Selanjutnya, masa Kabinet Bersatu. Pada masa Kabinet Bersatu ini, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet ini berlangsung selama 2 periode, yaitu Kabinet Bersatu yang ke-1 pada tanggal 22 Oktober 2004 sampai 2009, dan Kabinet Bersatu yang kedua itu pada tanggal 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Nah, kabinet ini mempunyai misi, yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, serta Indonesia yang adil, demokratis, dan Indonesia yang sejahtera. Selanjutnya, Kabinet Kerja dan Indonesia Maju. Kabinet Indonesia Maju ini adalah kabinet pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPR nomor 3/2000, hierarkinya ialah sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya, sistem hukum ini merupakan satu kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Di Indonesia sendiri memiliki 5 sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau yang disebut dengan civil law. Kemudian yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau biasa disebut dengan common law. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Yang keempat ada sistem hukum Islam. Dan yang kelima ada sistem hukum kanonik atau gereja. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Nah, sistem hukum ini berawal pada masa Kekaisaran Romawi, masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, mereka ini membuat sistem hukum Eropa kontinental karena mereka trauma akan sistem hukum yang dilakukan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Raja Louis. Nah, pada saat itu mereka tidak memiliki kepastian hukum. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa salah satu karakteristik sistem hukum Eropa kontinental ini adalah adanya kepastian hukum. Sistem hukum Eropa kontinental ini, hukumnya itu memiliki kekuatan yang mengikat karena peraturan-peraturan telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan disusun secara sistematik. Dengan berdasarkan sistem hukum ini, maka hakim tidak dapat secara leluasa untuk menciptakan hukum, dan hakim hanya berfungsi untuk menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Sistem hukum Anglo-Saxon ini berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan sebagai dasar untuk keputusan hakim selanjutnya. Sistem hukum Anglo-Saxon ini lebih cenderung mengutamakan hukum kebiasaan atau hukum yang berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum ini, peranan yang diberikan kepada hakim itu lebih luas. Hukum adat ini bersumber dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Nah, biasanya yang berperan besar dalam menjalankan hukum adat ini ialah seorang kepala suku atau pemimpin yang disegani. Contohnya penduduk di pegunungan Halmahera yang memiliki hukum adat memotong jari apabila ada anggota keluarganya yang meninggal dunia. Hal ini mereka lakukan agar mereka dapat mengingat kepergian dari anggota keluarganya. Sistem hukum Islam ini berasal dari wilayah Arab yang kemudian menyebar luas ke negara-negara lain seperti negara-negara yang ada di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika, baik secara individual maupun secara berkelompok.
Nah, sistem hukum ini berasal atau bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selain itu, di dalam sistem hukum ini terbagi lagi menjadi dua hukum. Yang pertama, hukum ruhaniyah dan hukum duniawi. Nah, hukum duniawi ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada muamalat, nikah, dan yang terakhir ada jinayat. Selanjutnya adalah hukum kanonik. Nah, hukum kanonik ini merupakan sistem hukum yang mendapat pengaruh dari gereja. Contohnya hukum perkawinan. Dari berbagai macam sistem hukum yang telah dijelaskan tadi, mereka ini ternyata berpengaruh loh terhadap hukum positif yang ada di Indonesia. Contohnya, sistem hukum Eropa kontinental ini berpengaruh terhadap asas legalitas, hukum pidana, dan hukum publik. Anglo-Saxon ini berpengaruh terhadap hukum kontrak, perjanjian, dan hukum privat. Sedangkan hukum adat ini berpengaruh terhadap hukum pertanahan. Selain itu, hukum Islam berpengaruh terhadap hukum perkawinan dan hukum waris. Dan yang terakhir, hukum kanonik ini berpengaruh terhadap hukum perkawinan. Hukum ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan sumber, wilayah, waktu, isi, golongan, dan fungsi. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Nah, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum secara tertulis ini adalah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam bentuk tertulis dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sedangkan hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang timbul dan hidup serta tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum yang bersumber pada undang-undang. Nah, hukum ini tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum yang bersumber pada kebiasaan atau adat. Nah, hukum ini biasanya hukum yang timbul di masyarakat. Yang ketiga, hukum bersumber traktat atau hukum yang ditetapkan oleh negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, sumber hukum berdasarkan jurisprudensi atau hukum yang dibuat oleh hakim dalam bentuk putusan. Penggolongan hukum berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama lokal, nasional, dan internasional. Nah, hukum lokal ini ialah hukum yang hanya berlaku pada suatu daerah tertentu. Misalnya seperti hukum adat Minangkabau, hukum adat Batak, dan hukum adat Jawa. Sedangkan hukum nasional ialah hukum yang hanya berlaku pada suatu wilayah tertentu, misalnya hukum Indonesia, hukum Malaysia, dan lain-lain. Sedangkan hukum internasional ialah hukum yang mengatur antar dua negara atau lebih. Penggolongan hukum berdasarkan waktunya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ius constitutum dan yang kedua ada ius constituendum. Nah, ius constitutum ini merupakan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku sekarang. Sedangkan ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan. Penggolongan hukum berdasarkan golongan. Yang pertama ialah satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. Nah, yang kedua, antar golongan atau hukum yang mengatur 2 atau orang lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda. Yang ketiga, ada hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. Penggolongan hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum publik dan hukum privat. Nah, hukum publik ini adalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dengan perorangan ataupun hukum antara negara dengan alat perlengkapannya. Nah, yang kedua ada hukum privat. Hukum privat ini adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Yang terakhir, penggolongan hukum berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hukum material dan yang kedua ada hukum formil. Nah, hukum material ini merupakan aturan yang menentukan hak dan kewajiban serta memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang yang ada di masyarakat. Contohnya KUHP. Nah, sedangkan hukum formil ialah aturan hukum yang mengatur caranya bagaimana mempertahankan aturan hukum material. Contohnya KUHAP. Pluralisme hukum ialah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Nah, kemunculan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia ini disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, perbedaan bahasa, budaya, agama, dan ras. Ius constitutum adalah segala hukum yang berlaku pada saat ini atau sering juga disebut dengan hukum positif. Nah, sedangkan
Ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan atau hukum yang berharap berlaku pada masa yang akan datang. Nah, ius constituendum ini dapat berubah menjadi ius constitutum apabila telah disahkan oleh presiden. Dan ius constitutum dapat dihapus apabila sudah tidak berjalan sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan tersebut dilanggar, maka akan timbullah sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sumber hukum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber hukum formal dan yang kedua ada sumber hukum material. Sumber hukum dalam arti formal yaitu mengkaji kepada prosedur atau tata cara pembentukan suatu hukum atau melihat kepada bentuk dari hukum yang bersangkutan yang dapat dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Contohnya ialah undang-undang, kebiasaan, traktat, keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi, dan pendapat sarjana hukum atau doktrin. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana ini bersifat sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya terdapat sanksi yang memaksa apabila peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana kepada si pelaku. Hukum pidana dalam arti objektif atau ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Subjek hukum pidana adalah manusia dan badan hukum. Adapun asas-asas hukum pidana, yaitu asas legalitas, asas teritorial, asas universal, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Berikut sistematika KUHP. Hukum perdata itu mengatur hubungan perseorangan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kemudian dalam tiap-tiap hubungan hukum terlibat dua orang atau lebih yang merupakan subjek hukum. Hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material ialah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Sedangkan hukum perdata formal ialah hukum yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara di muka pengadilan secara formal. Adapun subjek hukum perdata yaitu manusia dan badan hukum. Lalu hukum perdata memiliki asas-asas yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas kepribadian. Adapun sistematika hukum perdata. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan negara yang meliputi alat-alat perlengkapan negara beserta susunannya, tugasnya, dan wewenangnya, serta hubungan dari alat-alat perlengkapan negara tersebut. Adapun sumber-sumber hukum dari hukum tata negara, yang pertama sumber hukum formal, yang kedua sumber hukum material. Sistem pemerintahan menurut Dasril Rajab adalah sekelompok organ atau alat pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu. Nah, sistem pemerintahan ini terbagi menjadi dua, ada sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya ada objek dari hukum tata negara, yaitu sebagai berikut. Dan subjek dari hukum tata negara yaitu sebagai berikut. Berikut adalah lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan. Hukum tata negara memiliki asas-asas. Yang pertama adalah asas kedaulatan rakyat. Yang kedua, asas Pancasila. Yang ketiga, asas kesatuan. Menurut R. Abdul Jamali, hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sampai negara itu berfungsi. Menurut CST Kansil, pengertian administrasi ialah sebagai aparatur negara, instansi politik kenegaraan atau pemerintahan, yaitu meliputi keseluruhan organisasi-organisasi negara yang dapat menjalankan administrasi negara.
Adapun pengertian hukum tata usaha negara menurut ketentuan dari pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980 Jungto, Nomor 9 Tahun 2004 Jungto, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan administrasi negara yang melakukan fungsinya untuk dapat menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Adapun pengertian dari hukum tata pemerintah ialah hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, yaitu hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi antara bagian-bagian negara dan antara negara dengan masyarakatnya. Hukum administrasi negara memiliki asas-asas, yaitu sebagai berikut. Adapun objek hukum administrasi negara, sedangkan subjek dari hukum administrasi negara ialah sebagai berikut. Adapun keputusan tata usaha negara yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan suatu tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sifat konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tertinggi di kekuasaan yudikatif di Indonesia. Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Lingkungan peradilan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha serta Mahkamah Konstitusi. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Hukum acara pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan tentang tata cara menyidik atau mengusut, menuntut, dan mengadili orang yang dianggap melanggar suatu ketentuan dalam hukum pidana. Adapun ruang lingkup hukum acara pidana, yaitu sebagai berikut. Hukum acara pidana memiliki asas-asas, yaitu sebagai berikut. Menurut CST Kansil, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum tentang cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Hukum acara perdata memiliki asas-asas, yaitu yang pertama, hakim bersifat menunggu. Yang kedua, hakim pasif. Yang ketiga, beracara dikenakan biaya. Adapun jenis-jenis putusan pengadilan dalam hukum acara perdata, yaitu sebagai berikut. Peradilan tata usaha negara adalah seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, serta cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan hukum administrasi negara. Peradilan tata usaha negara ini memiliki asas-asas. Yang pertama ialah asas praduga. Yang kedua ialah asas keaktifan hakim. Yang ketiga ialah asas putusan pengadilan atau asas mengikat publik. Adapun subjek sengketa dalam peradilan tata usaha negara, yang pertama pihak penggugat, yang kedua pihak tergugat, dan yang ketiga pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun objek sengketa peradilan tata usaha negara, yang pertama ialah keputusan tata usaha negara, dan yang kedua ialah yang dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara. Adapun jenis-jenis pengadilan tata usaha negara, yaitu Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Adapun asas-asas dalam peradilan militer, yang pertama asas kesatuan komando, yang kedua asas komandan bertanggung jawab kepada anak buahnya, dan yang ketiga asas kepentingan militer. Peradilan militer ini meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Militer Pertempuran, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer. Peradilan agama memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata tertentu untuk warga negara beragama Islam dalam bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan agama ini memiliki asas-asas, yaitu yang pertama, asas personalitas keislaman, yang kedua, peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman, yang ketiga, hakim bersifat menunggu, yang keempat, hakim bersifat pasif, yang kelima, sidang terbuka untuk umum, dan yang keenam, mendengar kedua belah pihak. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Adapun asas-asas dari Mahkamah Konstitusi, yang pertama, ius curia novit, yang kedua, persidangan terbuka untuk umum, yang ketiga, independen dan imparsial, yang keempat, asas praduga keabsahan, yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang, dan yang keenam, hakim aktif dalam persidangan. Menurut CST Kansil, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usaha memperoleh keuntungan. Subjek dari hukum dagang adalah perusahaan, sedangkan objeknya itu sama dengan hukum perdata, yaitu segala benda dan atau hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, tetapi bedanya ialah objek hukum dagang harus dapat diperdagangkan atau diusahakan untuk mencari keuntungan. Adapun perihal dalam hukum dagang, yaitu yang pertama perantara, yang kedua pengangkutan, yang ketiga asuransi, yang keempat persekutuan dagang, dan yang kelima koperasi. Menurut Urip Santoso, hukum pertanahan adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, yaitu hak penguasa atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum, dan sebagai hubungan hukum yang konkret, yang beraspek publik dan perdata yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis. Adapun asas-asas hukum pertanahan, yang pertama asas unifikasi, yang kedua asas hukum adat, yang ketiga asas pemisahan horizontal, yang keempat asas tanah mempunyai fungsi sosial, yang kelima asas publisitas, yang keenam asas spesialis. Menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun asas-asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu asas monogami. Sedangkan menurut KUH Perdata, asas hukum perkawinan ialah asas monogami, melarang poligami, dan asas kebebasan kata sepakat, tidak ada paksaan.